Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran IPA yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang pola interaksi antar makhluk hidup dan komponen biotik. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita langsung mulai saja ke pembahasan yang pertama. Nah, ini ada pola interaksi antara komponen biotik ya. Ada beberapa pola interaksi yang saling berinteraksi di antara komponen biotik. Yang pertama antar organisme, yaitu yang pertama ada netralisme, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada predasi, yang keempat parasitisme, dan yang kelima yaitu mutualisme, dan yang terakhir itu ada komensalisme. Untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang netralisme. Apa yang dimaksud dengan netralisme ya? Netralisme di sini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup pada habitat yang sama ya. Jadi netral ya, tidak saling mempengaruhi ya. Contohnya apa? Yaitu ada gajah ya dan jerapah dalam suatu padang rumput ya. Lalu ada juga kambing dan ayam ya yang tinggal dalam suatu peternakan. Jadi tidak ada kompetisi ya, kompetisi untuk memperebutkan tempat tinggal ataupun mangsa ya. Jadi sama, tidak saling mempengaruhi ya, jadi netral. Dan yang terakhir kupu-kupu dan capung dalam suatu taman bunga ya. Ini contoh-contoh dari netralisme. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi tidak ikut berkompetensi memperebutkan kawasan atau wilayah ya. Jadi punya hak-hak masing-masing. Yang kedua itu ada kompetisi. Nah, kalau kompetisi ini berbanding terbalik dengan netralisme ya. Kompetensi adalah interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya apa? Yaitu contohnya ada singa jantan ya dan singa betina ya. Lalu yang kedua juga ada kucing dan anjing ya yang memperebutkan kawasan tempat ya atau tempat tinggal. Itu contoh kompetensi. Jadi bertarung ya untuk memperebutkan sesuatu tempat tinggal ya. Contohnya yaitu kucing dan anjing. Yang ketiga itu ada predasi ya, interaksi antara pemangsa dan mangsa ya. Contohnya apa? Kalau pemangsa adalah hewan yang memangsa, kalau mangsa hewan yang dimangsa ya. Contohnya seperti citah dengan rusa ya. Rusa sebagai mangsa, citah sebagai pemangsa ya. Jadi yang memangsanya itu citah ya untuk memakan rusa, bukan rusa yang memakan citah ya, tapi citah yang memakan rusa. Elang dan kelinci ya, elang sebagai pemangsa, kelinci sebagai mangsa. Dan yang selanjutnya itu ada hiu dengan ikan, dan yang terakhir itu ada musang dengan kalajengking. Nah, ini contohnya ya, ada gambar-gambarnya. Yang selanjutnya ada parasitisme ya. Parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain mendapat kerugian ya. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya apa? Adalah benalu dan tali putri yang hidup sebagai parasit pada ranting ya. Jadi ada benalu dan tali putri ya. Jadi benalu ini terganggu oleh tali putri atau inang yang menempel pada benalu ya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang selanjutnya ada mutualisme, saling menguntungkan ya, satu dengan yang lainnya. Contohnya lebah madu dan bunga ya. Madu mendapatkan makanan ya berupa madu, sedangkan bunga di sini mendapatkan penyerbukan ya dari madu. Lalu kerbau dan burung jalak ya. Kerbau mendapatkan keuntungan ya karena kutu-kutunya dimakan burung jalak. Burung jalak juga mendapatkan keuntungan karena bisa memakan kutu pada kerbau. Dan yang terakhir itu ada ikan badut dan juga
anemon laut ya. Yang selanjutnya ada komensalisme ya. Interaksi ini menguntungkan satu pihak sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya ikan remora dengan hiu ya, dan tumbuhan epifit dengan inangnya ya. Jadi ikan hiu tidak terganggu sedangkan ikan remora mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sisa-sisa makanan yang berceceran dimakan oleh hiu. Misalkan hiu makan daging ya ataupun makanan ikan yang lain ya, sisa-sisa makanannya itu akan dimakan oleh ikan remora yang selalu mengikuti ikan hiu kemanapun pergi. Yang selanjutnya itu ada tumbuhan epifit dengan inangnya ya, atau tanaman anggrek yang mendapatkan keuntungan ya. Tanaman anggrek ya ini contohnya karena menempel di tumbuhan epifit, sedangkan tumbuhan epifit tidak merasa dirugikan ya, biasa saja. Yang selanjutnya itu ada amensalisme yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain ya. Contohnya apa? Jenis fungi menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme ya. Jadi salah satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Nah, yang selanjutnya itu ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Nah, ini yang paling utama yang akan dibahas di materi hari ini. Yang pertama rantai makanan, jaring-jaring makanan, ada jaring-jaring kehidupan, ada piramida makanan, yang terakhir itu ada aliran. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang rantai makanan ya. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan. Ada produsen, ada konsumen 1, ada konsumen 2, dan yang terakhir itu ada konsumen 3 atau puncak ya. Contohnya tadi ya, tumbuhan dimakan kelinci ya, atau kelinci dimakan ular, lalu ular dimakan elang ya. Yang menjadi produsen tumbuhan ya, konsumen 1 kelinci, konsumen kedua ular ya, dan yang terakhir itu adalah elang yang memakan ular. Itu rantai makanan. Yang selanjutnya ada jaring-jaring makanan, adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk semacam jaringan. Nah, ini dia ya. Ada rumput dimakan tikus, belalang, ulat bulu, lalu dimakan juga oleh ayam, dimakan oleh ular juga ada ya. Lalu elang nanti sebagai puncak ya, memakan ular dan juga kodok dan juga ayam ya, sebagai puncak dari rantai makanan. Lalu jaring-jaring kehidupan berbeda ya dengan jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring kehidupan adalah jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan lainnya dan saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Yang keempat itu ada piramida makanan ya, gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2 sampai konsumen puncak. Nah, jadi berbentuk piramida ya. Yang paling bawah itu produsen, yang kedua sebagai konsumen 1 ya. Ini gambar yang sebelumnya dijelaskan di rantai makanan. Yang ketiga itu ada kodok, ada ayam, nah, dan yang terakhir sebagai puncak yaitu ular dan elang. Atau juga bisa ular termasuk ke topik 3 ya nanti karena kan dimakan oleh elang. Yang terakhir itu ada aliran energi ya. Contohnya apa? Cahaya matahari ya sebagai pusat tata surya adalah sebagai sumber energi ya. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat ya. Jadi sangat bermanfaat matahari selain untuk sebagai pemanas alami ya, untuk menghangatkan tubuh ataupun juga untuk menjemur pakaian, tapi cahaya matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan hijau ya. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi kimia berupa apa? Karbohidrat ya. Jadi nanti tumbuhan hijau yang mendapatkan energi dari matahari dimakan herbivora, herbivora dimakan karnivor, dan seterusnya sampai konsumen terakhir atau konsumen puncak tadi ya, elang. Itu ya penjelasan hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.